Kembali lagi bersama Katara di pembahasan tryout kita yang ketiga, PPKN. Harap adik-adik sehat selalu di rumah dan siap untuk menyimak video ini. Sebelum kita menyimak video ini, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, kakak ucapkan selamat dulu kepada adik-adik yang telah mengikuti kegiatan tryout sampai tryout ketiga. Selamat menyaksikan dengan seksama, catat jawabannya dan kumpulkan pada classroom. Kegiatan hari ini meliputi 3 bagian, yaitu simak video, catat, dan kumpulkan. Nanti kita akan bahas lagi pertanyaan yang belum jelas di Google Meet. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai dari pembahasan nomor 1, yaitu dasar negara Indonesia adalah, ini sudah jelas, itu Pancasila, dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Masih lama nih jawab nyanyinya, kita lanjut aja ya. Nomor 2, makna Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda-beda tapi satu jua. Nah, yang ketiga, tari saman berasal dari mana nih? Tari saman berasal dari Aceh. Nah, gambarnya sudah kakak lampirkan ya. Nah, kalau tari pendet dari mana nih? Betul banget, dari Bali. Nah, kalau tari piring dari mana, Kak? Jelas banget tuh, ada tuh gambarnya lagi pegang piring. Jelas banget dari Sumatera Barat. Nomor 6. Sikap dengan suku bangsa lain adalah, ini jangan berlama-lama, pasti menghargai yang paling tepat. Karena acuh itu negatif, mencemooh itu negatif, menggunjing itu negatif. Negatif itu sikap yang tidak baik. Berikut adalah sikap menghargai budaya sendiri. Yang paling tepat adalah, ya betul, B. Mempelajari kebudayaan nasional. Nah, ini ya kakak lampirkan dulu simbol Pancasila. Boleh adik-adik pause dulu videonya dan catat simbol Pancasila biar gak lupa. Simbol Pancasila itu pasti ada 5. Pancasila pasti ada 5. Yang pertama ada bentang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat ada banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut, soalnya meliputi tentang simbol Pancasila. Nah, tanda bintang melambangkan apa ya? Ya, benar, sila ke-1. Nah, rantai jelas, sila kedua. Pohon beringin, sila ketiga. Tuh. Banteng. Ya, betul, sila keempat. Tanda padi dan kapas melambangkan Pancasila, sila ke-5. Nah, untuk kali ini, kakak melampirkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila ada 5. Adik-adik bisa perhatikan di sana ada nilai kerakyatan, yaitu ada tandanya tuh di banteng ya. Lalu ada yang samping kanannya ada beringin, nilai persatuan. Di bawah ada nilai kemanusiaan, rantai. Yang di tengah ini ada bintang, itu nilai ketuhanan. Dan padi dan kapas nilai keadilan. Adik-adik boleh pause videonya dan catat. Kakak lanjutkan ya. Yang termasuk nilai-nilai Pancasila sila ketiga adalah, nah sila ketiga nih beringin.
Bunyinya sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, mana dari kata-kata dari A sampai D yang ada kata persatuannya, yang menunjukkan persatuan. Ya, betul. A dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Itu yang paling tepat ya. 14. Bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam nilai Pancasila, yaitu nilai tadi. Yang tadi sudah kakak jelaskan. Nilai apa? Nilai ketuhanan. Jelas ya, ini sila pertama. Nah, negara menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara Indonesia termasuk dalam nilai Pancasila nilai kemanusiaan. Betul. Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan termasuk dalam nilai Pancasila, yaitu nilai, ya betul, ini sila ketiga nih ya, nilai persatuan. 17. Mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat termasuk dalam nilai sila, yaitu nilai kerakyatan. Ini sila keempat ya. 18. Bangsa Indonesia ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk dalam nilai Pancasila, yaitu nilai keadilan. Ini adalah sila yang kelima. Yang termasuk nilai-nilai Pancasila yang ke-1 adalah, sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu adik-adik fokusnya mencari jawaban yang ada kata-katanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tepat sekali. Yang A, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku sila ketiga adalah, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Mana dari A sampai D yang menyatakan Persatuan Indonesia. Jelas yang C ya, mencintai tanah air dan menjaga nama baik Indonesia. 21. Yang termasuk nilai-nilai Pancasila, sila kedua adalah, sila kedua nih. Tepat banget nih, berarti sila kedua yang A, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban tanpa membedakan agama dan kepercayaan, ras, suku, keturunan, adat, status sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan sebagainya. Itu dia tuh sila kedua. Kalau yang B apa? Yang B ada Tuhan Yang Maha Esa, berarti sila ke-1. Dan selanjutnya. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku sila pertama adalah, sila pertama lagi nih. Tadi kakak udah bilang, kata-katanya ada ketuhanan, ada beragama, berarti yang paling tepat adalah A, saling menghormati antar umat beragama. Itu yang paling tepat. Di sini kakak lampirkan nih peta suku. Adik-adik bisa pause videonya dan catat dahulu pulau dan nama-nama suku yang ada di Indonesia. Sukunya kakak lampirkan dari Sabang sampai Merauke. Suku-suku yang mau kakak bacakan pertama dari suku-suku di Pulau Sumatera. Ada suku Aceh. Ini pulau ya, pulaunya Pulau Sumatera. Tapi kalau provinsinya, suku Aceh berarti ada di suku Aceh, ada provinsinya, Provinsi Aceh. Batak ada di Medan. Minang ada di Sumatera Barat, gitu ya. Tapi yang kakak jelaskan kali ini adalah suku-suku di pulaunya. Suku-suku di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Dan kan di Kalimantan ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, Nuak. Di Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentong. Suku-suku di Kepulauan Maluku ada suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, Wayoli. Di Jawa nih, kita nih yang
sekarang ada di Tangerang Selatan ini ya, ini termasuk juga Jawa ya. Ini ada terus Jakarta itu juga Jawa, termasuk pulaunya Pulau Jawa, sukunya suku Betawi. Nah, kalau Betawi itu dari DKI Jakarta, cuman pulaunya dari Pulau Jawa. Lalu ada Jawa, Sunda, Tengger, Baduy. Nah, kalau untuk Tangerang Selatan sendiri, itu ada di Provinsi Banten. Banten ini adanya berarti suku Baduy gitu ya deh. Tapi ini adalah yang kakak sebutkan pulaunya. Suku-suku di Pulau Bali ada suku Rio, Sika, Solor, Sau, dan Sumba. Bali dan Nusa Tenggara ya. Suku-suku di Pulau Papua ada suku Mamume, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, dan Kombay. Kita lanjut ke pertanyaannya, ada dua pertanyaan. Suku Bugis dan Makassar terdapat di pulau, ya tadi ada ya, di Pulau Sulawesi. Suku Dayak dan Banjar ada di pulau, betul banget, ada di Kalimantan. Yang termasuk nilai-nilai Pancasila sila keempat adalah, pokoknya kalau keempat itu ingatnya banteng. Banteng itu suka hewan yang suka berkumpul berarti ada musyawarah. Nah, berarti ada kata-kata musyawarah nih di sini. Mana yang ada musyawarahnya dari A sampai D? Betul banget, yang C. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang termasuk nilai-nilai Pancasila sila kelima. Nah, sila kelima ini ya. Yang paling tepat apa? Suka bekerja keras. Tuh. Lanjut. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan pengertian dari yang harus dilaksanakan. Berarti itu udah pasti kewajiban. Kalau yang harus diterima, itu berarti hak. Ada nggak ya pertanyaan hak? Oh, ada nih ternyata di nomor berikutnya. Segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang adalah pengertian dari hak. Contoh perilaku siswa yang melaksanakan kewajiban dengan baik adalah ya jelas dong yang betul banget yang B, melaksanakan piket kelas. Ya, kewajiban. Berarti yang dari A sampai D pilih jawaban yang berperilaku baik. Negara agraris adalah atau merupakan sebutan untuk negara Indonesia, masyarakatnya sebagian bekerja di bidang agraris, yaitu pertanian. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah A. Mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Pengeboman atom di kota Nagasaki dan Hiroshima menyebabkan Jepang benar banget menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, di kota Nagasaki itu dibomnya tanggal 9 Agustus dan di Hiroshima dibomnya itu tanggal 6 Agustus. Nah, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Hiroshima di tanggal 6 dan Nagasaki tanggal 9, merupakan akhir masa Perang Dunia, yaitu tanggal 6 dan 9 Amerika Serikat yang persetujuannya Inggris sekutunya, menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa pengeboman ini menyebabkan kekalahan Jepang dan kemenangan bagi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dan kemenangan sekutu tersebut berdampak bagi Indonesia yang saat itu dijajah oleh Jepang, yaitu percepatan kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Untuk mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, pada pemuda membawa ke kemana ya? Ada yang tahu? Ya, betul banget. Ke Rengas Dengklok. Pada waktu itu terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara golongan muda dan golongan tua mengenai kapan seharusnya proklamasi dilakukan. Tokoh-tokoh golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Heru Saleh, dan Soekarni mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Mereka menginginkan kemerdekaan dengan perjuangan sendiri, bukan dari hadiah Jepang.
Sementara golongan tua berpendapat bahwa proklamasi harus dilakukan secepatnya, namun dengan hati-hati, jangan tergesa-gesa. Karena tentara bala tentara Jepang juga masih menjadi ancaman. Perbedaan pendapat ini nih yang mendorong para pemuda untuk berunding lagi pada pukul 00 atau jam 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus. Hasilnya, para pemuda sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Gitu. Tempatnya namanya Rengas Dengklok. Nah, di sini ada pernyataan nih. Satu, akhir perjuangan bangsa Indonesia, berlakunya hukum nasional. Tiga, pengakuan dari seluruh negara di dunia. Jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berlakunya hukum kolonial berdasarkan pernyataan tersebut. Makna proklamasi kemerdekaan ditunjukkan pada nomor-nomor 2 dan 4. Berlakunya hukum nasional. Terus jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu yang menunjukkan kemerdekaan. Yang 1, 3, 5 itu belum. Kalau 5 bukan ya, kolonial itu adalah penjajahnya, kolonial Belanda, kolonial Jepang gitu. Di satuan pendidikan Anda, atau maksudnya ini sekolah ya, ada pentas budaya. Teman Anda yang akan tampil menari di pentas itu, teman tersebut tampak gugup, wah grogi nih, nervous. Sikap Anda dan teman-teman lainnya sebaiknya, oh jelas banget dong, itu menyemangati dan menenangkan temannya agar bisa tampil lebih baik lagi. Kita masuk ke uraian. Yeay, uraian. Sebutkan dan jelaskan makna dari jumlah bulu dari Garuda pada lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kata orang nyanyi mulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi, di sayapnya itu ada bulunya, ada 17. Artinya tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia kapan sih? Kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Oke, adik-adik bisa lanjutin sendiri ya. Hai, bulu sayapnya ada 17 tuh. Ditunjukin ya, sayapnya 17. Kalau adik-adik mau hitung, silahkan dihitung. Itu benar-benar ada 17. Nah, itu harinya ya, tanggalnya. Lalu kita ke bulan. 8 itu bulan kemerdekaan. Agustus adalah bulan ke-8. Ada di ekornya. Kita lihat tuh, hitung coba satu-satu. Itu ada 8. Terus 19 itu adalah pangkal ekornya. Di pangkal ekor itu tahun kemerdekaan Indonesia. 45 juga tahun kemerdekaannya 1945. Nah, 45 ada di lehernya. Silahkan kalau mau hitung satu-satu. Kalau udah hitung kasih tahu kakak ya. Kakak lanjut dulu. Nah, sebutkan simbol dan makna Pancasila 1 sampai dengan 5. Di sini sudah kakak lampirkan, adik-adik boleh pause dan catat terlebih dahulu juga boleh. Nah, situ ada bintang. Bintang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya mengandung makna, nur cahaya. Bintang memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Juga melambangkan satu sifat Tuhan yang jadi acuan kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai yang berbentuk segi 4 atau persegi melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran itu melambangkan perempuan. Maka
Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Atau bisa juga saling membutuhkan satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Sila ketiga ada Persatuan Indonesia, yaitu pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh, di mana naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng nih merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu, untuk mendapatkan mufakat yang terbaik bagi organisasi atau tempatnya berdiskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Kakak lanjut ya. Nah, jelaskan mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Jawaban adik-adik beragam kemarin, cuman semuanya betul. Yang penting harus eh, sama dengan makna dari hak dan kewajiban itu sendiri. Hak dan kewajiban ada dua hal yang harus dilakukan secara seimbang dengan penuh tanggung jawab. Bila hak dan kewajiban tidak dilakukan secara beriringan, akan mengakibatkan ketidakadilan bagi satu atau beberapa pihak. Karena itu, setiap orang perlu menjalankan kewajiban yang dimiliki dan akan mendapatkan hak yang memang harus dia miliki. Dengan melakukan kewajiban secara sungguh-sungguh, teman-teman bisa nih menuntut segala sesuatu yang sudah menjadi haknya. Bila tidak melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, kehidupan sosial akan kurang harmonis. Kurang harmonis itu seperti apa sih, Kak? Kurang harmonis itu tidak akur, tidak rukun, berantem melulu. Nah, itu kurang harmonis. Sebutkan dua nama lagu dari daerah dan dua rumah tradisional. Ini dua nama rumah yang kamu ketahui ya. Jadi boleh apa aja dari Sabang sama Merauke. Tapi kakak sajikan dua nih ya di sini. Di sini ada Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Nah, lagunya juga ada dari Sumatera Barat. Namanya lagu Kampung Nan Jauh di Mato Gunung. Nah ya, bisa dilanjutin lagi ya. Terus ada Rumah Honai dari Papua. Lagunya juga dari Papua, ada lagu Apuse. Apuse kokondao yarabe sorandareri wuflenso balinema pakipase. Ya, sampai situ aja. Nanti bisa mencari lagunya dengan lengkap di YouTube. Oh, ini masih sama ya. Nah, jelaskan proses kemerdekaan Indonesia dimulai dari menyerahnya Jepang kepada sekutu sampai dengan pembacaan teks proklamasi. Nah, jawabannya itu boleh lengkap, boleh dengan tanggal semuanya, tapi harus mencakup 6 rangkaian peristiwa berikut ini. Yang pertama ada menceritakan pengeboman. Pengeboman yang tadi di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat karena ada bom tadi. Terus yang kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Nah, itu ada peristiwanya Bapak Soekarno dan Bapak Hatta ke Dalat, Saigon untuk berdiskusi. Iya, berdiskusi mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, datang untuk menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia. Terauchi menyerahkan sepenuhnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia tersebut untuk menentukan kapan dan bagaimana caranya proklamasi kemerdekaan akan dilakukan. Dalam pembicaraan itu disepakati rencananya nih, proklamasi Indonesia akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang datang ke sana itu ada Ir Soekarno sebagai dan Drs. Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI pada saat itu.
bersama Dr. Rajiman Diningrat, mantan Ketua BPUPKI. Terus ada Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus tanpa syarat nih karena kotanya itu luluh lantah dan banyak penduduknya yang luka-luka pada saat itu. Jadi Jepang udah nggak mikirin nih dia lagi perang dunia kedua, gimana mau perang soalnya kan di negaranya sendiri lagi rusuh gitu, lagi ditimpa musibah, jadi dia nggak bisa perang lagi. Jadi dia menyerah aja. Terus abis itu ada peristiwa Rengas Dengklok yang tadi kakak udah ceritain. 16 Agustus tahun 45 ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Tadi kakak udah ceritain ya sebelumnya. Terus ada lagi penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi itu pertemuannya dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tapi sebelumnya bukan di situ. Ya, tadinya itu mau ada dirapatin di Hotel Des Indes, tapi ternyata dilarang sama manajer hotelnya. Nah, akhirnya di rumahnya Laksamana Maeda. Dia ini adalah pejabat kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Nah, dia bersedia memberikan tempat nih untuk penyusunan teksnya. Teks itu disusun oleh I.R. Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo, disaksikan oleh BM Diah, diketik oleh Sayuti Melik, dan disepakati dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah, setelah selesai itu udah diketik, udah rapi, ditulisnya sama Bapak Soekarno ya, kalau ditulis tangan. Kalau diketik, itu diketik sama Bapak Sayuti Melik. Nah, habis itu pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi, tadi kan tanggal 17 Agustusnya pagi-pagi udah selesai tuh jam 4 pagi. Jam 4 pagi udah selesai, paginya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di rumahnya Bapak Soekarno, itu udah banyak nih pemimpin rakyat Indonesia yang nungguin untuk teks proklamasinya dibacakan. Terus disiapkan juga bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Lalu dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Nah, pada saat itu juga pengibaran bendera merah putih, hadirinnya orang-orang yang datangnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, terjadilah proklamasi yang kita tunggu-tunggu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pembahasan hari ini, kakak mau adik-adik mendengarkan teks proklamasi yang disampaikan langsung oleh Bapak Soekarno dari sumber YouTube lainnya. Silahkan di. Nah, untuk pembacaan teks proklamasinya akan kakak berikan linknya di bawah box description. Boleh diklik, nanti adik-adik boleh tonton di saluran lainnya. Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan catatannya di-upload di Classroom. Bertemu lagi dengan Katara di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Dan salam ya untuk keluarga di rumah. Tetap sehat selalu. Dan tetap semangat belajar. Karena sebentar lagi adik-adik mau menghadapi ujian yang sesungguhnya. See you when I see you. Bye.